Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat malam, Shalom. Kita akan lanjutkan online Bible study kita malam ini, ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mau terus belajar, Tuhan. Urapi setiap kami, terutama hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Agar setiap yang mendengar, anak-anak-Mu dimanapun berada, boleh mengerti dan hidup diubahkan menjadi menyenangkan bagi Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Berkati program ini, ya Bapa, Tuhan Yesus, agar boleh menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Topik kita pada malam ini adalah Ishak dan Ribkah. Pilihan atau takdir. Nah, kalau soal perjodohan ini menarik nih, karena banyak sekali rumah tangga yang gagal juga. Jadi begini, sebentar ya, kita bicara sebentar. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada topik tentang perjodohan, itu jangan begini, wah saya sudah menikah. Bukan. Perjodohan itu artinya dari awal sampai setelah menikah sampai akhir. Pembahasannya harus lengkap. Itu sebabnya hal ini sangat penting. Sebab faktanya ada banyak orang salah pilih jodoh. Faktanya ada banyak perceraian. Nah, persoalan-persoalan di dunia ini salah satunya adalah pernikahan. Ya. Nah, di Alkitab bagaimana ini? Nah, ini yang kita pelajari. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ringkasan hidupnya Abraham. Jadi ketika Abraham masih berumur 10 tahun, masih anak-anak, itu istri masa depannya lahir, yaitu Sarah. Referensinya ada di Kejadian 17 ayat 17. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, jangan cuma letterleks, harus dianalisa. Data-data yang ada itu harus dimengerti. Tahu dari mana? Memang ada ayatnya. Ya, contohnya dibaca saja. Kejadian 17 ayat 17. Contoh ya, kita baca. Nih. Memangnya ada ayat yang berkata ketika Abraham umurnya 10 maka Sarah lahir. Nggak ada. Lah kok bisa tahu begitu? Nah, coba dibaca Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, 100 tahun itu dirinya Abraham ketika itu, dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Artinya, beda umurnya Abraham dan Sarah itu 10 tahun. Nah, kan begitu. Nah, dari situ maka bisa disimpulkan ketika umur Abraham 10, istri masa depannya atau Sarah itu baru lahir. Begitu. Jadi kalau baca Alkitab itu jangan kalau letterlexnya nggak ada lalu tidak bisa menyimpulkan. Ya. Ketika Abraham umur 75 tahun, ia meninggalkan Haran. Bapak Ibu yang belum mengetahui kisahnya bisa mengikuti sesi-sesi yang telah lalu. Ya, di sana saya jelaskan kisahnya secara lengkap. Nah, jadi Abraham diperintah Tuhan keluar dari Ur Kasdim, tapi berhenti di Haran. Karena Terah bapaknya berhenti di Haran dan hidup di sana. Terah mati rupanya di kota Haran. Padahal tujuannya Kanaan. Tanah yang dijanjikan itu Kanaan sebenarnya. Nah, ketika Abraham umur 75 tahun, ia ditemui lagi oleh Tuhan supaya melanjutkan perjalanan. Nah,
Itu dicatat di Kejadian 12 ayat 4. Ya. Nah, ketika Abraham umur 85 tahun, ia mengawini Hagar. Ya. Kejadian 16 ayat 3. Ia mengawini Hagar itu ketika umurnya 85 tahun, Bapak Ibu. Di umur 86 tahun, setahun kemudian Ismail lahir. Ya. Referensinya ada semua di layar ini, Kejadian 16 ayat 16, kelahiran Ismail. Kemudian ketika Abraham umur 99 tahun, nama Abram baru menjadi Abraham. 99 tahun, Bapak Ibu. Perjanjian sunat. Bapak Ibu jangan membayangkan ketika itu Abraham itu umur 90 itu masih muda. Sama dengan hari ini. 90 artinya sudah tua. Apalagi 99. Kan dikatakan di Alkitab bahwa eh, Sarah ketika itu sudah mati haid. Abraham sudah layu. Nah, dengan bahasa-bahasa yang diperhalus, sudah layu. Ya, sudah tua itu. Jadi nama Abram menjadi Abraham ketika Abraham umurnya 99 tahun. Lalu terjadi perjanjian sunat. Semua harus disunat, termasuk Abraham umur 99 tahun disunat. Ya. Bisa dibaca kisahnya Kejadian 17 ayat 1, ayat 5, ayat 24. Ketika Abraham umur 100 tahun, Sarah melahirkan Ishak. Luar biasa ya. Ishak ini lahir ketika Abraham sudah umurnya 100 tahun. Dan Sarah umurnya 90 tahun. Ajaib bukan? Tapi itulah yang terjadi. Dicatat di Kejadian 21 ayat 5. Ketika Abraham umurnya 137, artinya Sarah umur 127. Sarah mati. Kejadian 23 ayat 1. Nah, waktu Abraham umur 140 tahun, ketika itu Ishak umurnya adalah 40 tahun. Jadi Sarah, mamanya Ishak atau ibunya Ishak ini mati ketika Ishak berumur berapa? 37 tahun, kan tinggal dikurangi. Ishak lahir waktu Sarah umur 100. Sarah mati umur 137. Artinya waktu Sarah mati, Ishak sudah berumur 37 tahun. Ya. Nah, tapi Ishak belum punya jodoh. Padahal umurnya 37 tahun. Mungkin ya, ini mungkin Bapak Ibu. Mungkin Ishak itu anak mami. Dia dekat dengan ibunya. Sehingga ketika ibunya mati pun ia sedih luar biasa. Nah, 3 tahun setelah kematian Sarah, Abraham mencarikan istri untuk Ishak. Dicatat di Kejadian 25 ayat 20. Malam ini kita akan belajar tentang hal ini. Pencarian istri untuk Ishak. Karena di sana mengandung banyak kebenaran. Ya. Nanti minggu depan, Rabu depan, itu akan dilanjutkan kisahnya, yaitu lahirnya Esau dan Yakub. Di mana topik utamanya adalah hak sulung, hak kesulungan. Apa itu hak kesulungan dan apa yang terjadi? Kan banyak orang membayangkan Yakub menipu Esau. Tidak. Nanti kita lihat ya. Abraham matinya umur 175 tahun, Saudara. Nah, kita sekarang sedang mau belajar Abraham yang mencarikan istri untuk Ishak. Oke. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini ada di Kejadian 1
Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Ayatnya cukup banyak, jadi Bapak Ibu bisa membacanya secara perlahan supaya tahu kisah yang sebenarnya. Tapi ringkasannya adalah sebagai berikut. Abraham mengirim hambanya yang paling tua, yang senior, yang paling senior, yang mewakilinya, kemungkinan besar itu Eliezer, ya, untuk mencari istri bagi Ishak. Kita baca dulu Kejadian 24 ayat 1 sampai 9. Kejadian 24. Ya, kita baca. Adapun Abraham telah tua. Sebentar ya, kita matikan dulu share-nya. Kita baca. Oke. Baik, Bapak Ibu. Kita baca Kejadian 24 ayatnya yang pertama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan. Si hamba yang paling tua atau paling senior ini disuruh bersumpah oleh Abraham. Demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Jangan kamu harus sumpah bahwa kamu tidak akan menjodohkan Ishak dengan perempuan Kanaan. Nggak boleh. Ya. Ayat 4, tetapi engkau harus pergi ke negeriku, disuruh balik ke negeriku. Negeri yang mana itu? Negeri yang terakhir kan Haran. Ya. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi cari istri untuk Ishak harus ke negeriku, kata Abraham begitu. Dan harus dari sanak saudaraku, ngambil dari saudara sendiri. Ya. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Kalau nggak suka gimana? Perempuan itu nggak mau diajak. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Boleh nggak ku bawa Ishak ke sana? Cari jodoh. Ayat 6. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Rupanya Abraham memperingatkan hambanya itu agar jangan sekali-kali kau bawa anakku ke sana. Sebab, apa sebabnya? Bapak Ibu tentu ingat, sebab perintah Tuhan sendiri, ya, sebab perintah Tuhan sendiri itu suruh meninggalkan, bahkan disuruh meninggalkan negerinya sendiri. Kemana? Ke Kanaan. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, kan begitu. Makanya Abraham melarang Ishak kembali ke sana, nanti gak balik lagi. Abraham ingat janji Tuhan. Itu di ayat 7. Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Jadi Tuhan sudah bersumpah, sudah berjanji akan memberikan negeri itu di mana Abraham sudah sampai, Kanaan sudah sampai. Banyak orang salah mengerti loh, dalam benak mereka Abraham belum sampai negeri perjanjian. Abraham sudah sampai ke Kanaan.
Disitulah Abraham eh, menyuruh hambanya ini pergi balik ke Haran untuk mencarikan jodoh buat Ishak. Dan jodoh itu harus dari sanak saudara sendiri. Ya, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ini dia. Ya. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di pangkal paha Abraham dan bersumpah. Ini kisah awalnya. Ada syarat-syarat yang ditentukan oleh Abraham sebagai istri Ishak. Ada. Ya. Oke, kita balik ke screen-nya dulu. Ya. Lalu berangkatlah hamba itu ke kotanya Nahor. Nahor di sini kotanya Nahor. The city of Nahor. Kalau Bapak Ibu lupa siapa Nahor, bisa melihat sesi-sesi sebelumnya. Di mana Abraham punya saudara Nahor. Pernah satu kota dengan Nahor. Ya. Hamba itu berangkat ke Nahor, artinya kembali lagi kemana? Ke Haran. Hamba itu sampai di suatu sumur dan ia berdoa kepada Tuhan. Coba kita baca Kejadian 24 ayat 10 sampai 14. Ayat 10 sampai 14. Kita baca ya. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Kota Nahor ini kota Haran, Bapak Ibu. Kotanya Nahor maksudnya. Ya. Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Rupanya hamba ini pintar juga ya. Bagaimana cara memilihnya? Kan nggak mungkin masuk ke rumah satu persatu. Dia tunggu di sumur. Karena tradisi hari itu, perempuan-perempuan sore hari akan ke sumur untuk menimba air. Ya. Lalu berkatalah ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Hamba ini hamba yang baik ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang begini loh Tuhan nanti jodoh itu minta tanda sebenarnya. Ia berkata begini. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Jadi rupanya Eliezer, hamba Abraham ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kiranya perempuan itu nanti kasih minum aku, ngasih minum onta-onta ini, gitu. Tandanya itu. Jadi kan dia nggak bisa pilih kalau nggak ada tandanya. Ayat 15-nya menarik. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka. Nanti kita lihat silsilahnya ya. Istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Sangat cantik Bapak Ibu. Seorang perawan, artinya belum menikah. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Diperjelas lagi.
Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawab Ribka, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Ribka ini sangat baik. Ribka. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak boleh kasih nama Ribka. Ribka itu pada umumnya sangat baik. Karena memang Ribka ini baik. Ya, oke. Bahkan setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Waduh, waduh, semuanya diberi minum. Lalu hamba ini Eliezer bertanya, "Anak siapakah engkau?" Sebab syaratnya tidak hanya itu. Kan minta petunjuk Tuhan. Wah, sudah dikasih minum unta-untanya juga. Tapi dia tentu ingat bahwa syaratnya harus dari sanak saudara Abraham. Makanya hamba Abraham ini bertanya, "Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawab Ribka kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor." Nah, hamba ini tentu tahu, itu berarti sanak saudara dari Abraham. Nanti ya kita lihat silsilahnya ya. Kita lihat bagaimana skema keturunan itu. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Lalu hamba itu tahu ini dia yang dimaksud. Yang cocok dengan kriteria baik doa dia, tanda-tanda itu maupun syarat-syarat yang diberikan oleh Abraham. Tinggal satu yang harus diuji. Apakah perempuan ini mau dibawa pulang untuk menjadi istri Ishak? Ya. Sampai di sini hamba ini sudah sujud menyembah Tuhan. Di ayat 27 dikatakan demikian. "Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini." Hebat ya Bapak Ibu ya. Hamba itu bertemu dengan Ribka. Lalu Ribka berlari pulang. Ribka cerita kepada Laban, adiknya. Lalu Laban, saudara Ribka atau adiknya Ribka itu membawa hamba Abraham ke rumah. Itu dikisahkan di Kejadian 24 ayat 29 sampai 32. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Nah, dan seterusnya, Bapak Ibu. Akhirnya yang terjadi adalah keluarga Ribka mengizinkan Ribka dinikahi oleh Ishak. Nanti dibaca ayat 33 sampai 54 itu. Hamba Abraham akhirnya membawa Ribka pulang. Itu ayat 55 sampai 61. Dan akhirnya Ishak dan Ribka menikah. Itu ayat 62 sampai 67. Bapak Ibu sekalian, uh, ada banyak kebenaran yang kita akan gali dalam kisah ini. Bapak Ibu kalau baca Alkitab jangan cuma belajar sejarahnya saja. Kalau cuma belajar sejarahnya tidak ada gunanya atau kurang berguna. Bahkan bisa membuat ngantuk, Bapak Ibu. Jadi harus bisa menggali kalimat demi kalimat yang tertulis dalam Alkitab. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya,
Jadi akhirnya menikah Ishak dan Ribka. Ini adalah syarat yang tadi sudah kita bahas, yaitu yang pertama tidak akan mengambil seorang istri bagi Ishak dari perempuan Kanaan. Harus mencari di negerinya Abraham, Haran dalam hal ini, yaitu karena sanak saudara Abraham. Kok ke negerinya Abraham bukan yang dimaksud Ur Kasdim, Pak? Ya, Alkitab kan melanjutkan kisahnya, konteksnya dicek. Bahwa ternyata Eliezer atau hamba Abraham ini pergi ke kotanya Nahor, yaitu Haran. Ya. Kemudian Abraham melarang Ishak untuk dibawa ke negeri asal Abraham. Tetapi jika perempuan itu menolak, maka lepaslah hamba itu dari sumpahnya. Maka bebas tugas si hamba ini, kalau memang tidak mau dibawa pulang. Mengapa Abraham begitu ngotot pada syarat ini? Jawabnya sederhana, sebab Abraham ingat akan janji Tuhan. Bahwa ia dan keturunannya akan memiliki tanah itu. Tanah di mana ia tinggal sekarang, yaitu Kanaan. Ya. Jadi Abraham sudah sampai di Kanaan, sudah tanah perjanjian yang di bumi, sudah. Ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat skema ini, ya, sebentar. Ya, Bapak Ibu tentu ingat sesi-sesi sebelumnya, Terah, bapaknya Abraham memiliki anak 3, Abraham, Nahor, dan Haran. Sebentar ya, saya highlight. Jadi anak Terah adalah Abraham, Nahor, dan Haran. Ya. Nah, dari Nahor inilah lahir Betuel. Dari Betuel inilah lahir Ribka. Ribka inilah yang akhirnya berjodoh dengan Ishak, anaknya Abraham. Jadi masih sanak saudara. Apa itu ya? Berarti Ribka adalah anak sepupu dari Ishak, anak sepupunya. Karena anaknya Betuel, cucunya Nahor. Ya. Nah, ini silsilahnya. Ribka dibawa dari Mesopotamia, dari Haran, oleh Eliezer hamba Abraham itu. Ya, dibawa menemui Ishak. Demikian kisahnya, kita lanjutkan dulu. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi di sesi-sesi yang lalu, kita sudah belajar bahwa Abraham dari Haran menuju ke Kanaan. Nah, waktu Ishak mencari jodoh, balik lagi ke Haran, ya, ke kotanya Nahor, yaitu Haran. Nah, jadi kita tahu di peta, Bapak Ibu tentu ingat Fertile Crescent, yaitu bulan sabit, daerah bulan sabit yang subur, yang dari Mesopotamia, terus melengkung di sini. Ini adalah daerah yang subur. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kisah-kisah di Alkitab itu di daerah ini saja sebagian besar, tidak kemana-mana. Mulai sekarang Bapak Ibu sudah mulai mengerti bahwa kisahnya itu di sekitar sini-sini saja. Bahwa bahkan Eden ada di Mesopotamia, Bapak Ibu. Lokasi Eden ada di Mesopotamia sini. Lokasi mendaratnya kapal Nuh juga di sini, di Gunung Ararat kan, di sekitar situ. Ya. Oke, itu sekedar lokasi ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini dia. Ishak pun kehidupannya di sekitar ini saja. Dari Haran menuju Kanaan, bolak-balik sini aja udah. Nggak jauh dari rute ini.
ya. Dan ada banyak kisah-kisah di sekitar sini memang. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada Tirus, tentu ingat dong kisah Tirus, ada Aleppo di mana salah satu Kodeks Aleppo adalah salah satu teks asli Alkitab yang masih ada sampai hari ini berasal di situ, Aleppo. Ada kota-kota banyak sekali kisah di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan kisahnya setelah Ishak menikah dengan Ribka di kemudian hari, ini menarik nih Bapak Ibu. Kalau kita baca di ayat ke 67, di ayat yang terakhir dari pasal 24. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, menemui ke dalam kemahnya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Bapak Ibu kalau mendengar kalimat harus sensitif. Demikian Ishak dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ishak kesepian setelah ibunya yaitu Sarah meninggal. Ketika Ishak masih berumur 37 tahun, sudah berumur 37 tahun. Ishak rupanya sangat mengasihi ibunya, anak baik. Dan ia sangat kesepian. Makanya ketika menikah dengan Ribka di umurnya yang ke-40 tahun, ia terhibur. Dikatakan di situ ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Oke, Bapak Ibu sekalian, kisah lanjutannya di situ di pasal 25. Abraham sepeninggal Sarah, Abraham menikah lagi. Yaitu dengan Keturah. Dan anak-anaknya dikisahkan di situ. Bisa Bapak Ibu baca Kejadian 25 ayat 1 sampai 6. Tapi Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Itu ayat 5-nya. Sedangkan ayat 6-nya, anak-anak yang lain selain dari Sarah, ia suruh pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Nah ini Bapak Ibu. Ke tanah timur ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, kembali ke masalah utama yang akan kita bahas. Jadi Bapak Ibu jangan fokus pada sejarah. Tapi ada apa, ada kebenaran apa yang kita bisa gali dari setiap ayat yang ada di Alkitab. Dari apa yang tertulis dalam Alkitab. Pertanyaannya, jodoh itu pilihan atau takdir? Perhatikan kisah tadi. Abraham menetapkan syarat seorang istri bagi Ishak. Jadi yang menetapkan syarat itu siapa? Abraham. Tetapi Abraham melakukan itu dalam rangka apa? Mematuhi atau mentaati janji Tuhan. Supaya janji Tuhan digenapi. Jadi Abraham juga berpartisipasi, menaati perjanjian dengan Tuhan. Kan Tuhan berjanji akan memberikan negeri itu kepada Abraham dan keturunannya. Makanya Ishak tidak boleh keluar dari situ. Karena dijanjikan Tuhan akan menjadi pemilik dari tanah Kanaan. Ya. Dan juga bisa saja perempuan itu tidak mau mengikuti hamba Abraham itu. Kan bisa saja Ribka dibawa tidak mau. Bisa, ada kemungkinan, tapi kisahnya nggak begitu, ya. Jadi ada banyak pihak terlibat dalam hal ini. Tetapi Ribka ketika ditanya apakah ia mau pergi dengan hamba Abraham itu menjawab mau. Bapak Ibu sekalian perlu tahu bahwa
Di zaman itu, anak perempuan itu tidak punya hak apa-apa, tinggal disuruh. Tapi Alkitab mencatat dalam hal ini, Ribka ditanya, apakah engkau mau? Alkitab mau menekankan bahwa setiap manusia mempunyai pilihan, mempunyai kehendak bebas untuk memilih mau atau tidak. Ya, Ribka pun ditanya. Kita lihat ada banyak pihak terlibat. Tuhan, Abraham, Ishak, hamba Abraham itu, dan Ribka. Nah, masing-masing pihak memerankan respon Tuhan yang membuat perjanjian. Nah, tidak otomatis semuanya ini. Tidak ada di dunia ini yang otomatis, Bapak Ibu. Faktanya ya, di dunia ini memang ada yang dijodohkan langsung oleh Tuhan. Contohnya siapa? Adam dan Hawa. Kan yang menjodohkan Tuhan langsung. Adam dipertemukan dengan Hawa ciptaan Tuhan. Sehingga keduanya menjadi pasangan. Itu Tuhan loh yang menjodohkan langsung. Ada juga yang dijodohkan oleh orang tua atau pihak ketiga. Ada, di dunia ini ada banyak kejadian bukan? Dijodohkan. Tapi ada juga yang mencari sendiri. Ya. Jadi harusnya jodoh itu pilihan atau takdir. Ini adalah satu diskusi teologis kalau dalam STT. Ya. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita akan belajar sederhana saja. Jadi sebenarnya takdir atau pilihan jodoh itu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya. Ayo, bagaimana? Saya cuma mau tekankan bahwa kita hidup itu bisa memilih, bisa menaati firman, bisa menolak. Bisa pilih si A, bisa pilih si B. Tapi tentu masing-masing akibatnya berbeda-beda. Seringkali manusia memilih yang salah. Ada banyak kesalahan. Ada banyak pasangan-pasangan yang salah pilih. Mengapa? Mungkin masih muda, tidak berpengalaman. Jadi ketika masih muda, yang menggebu-gebu nafsunya, emosinya, perasaannya. Padahal sudah tahu bahwa calonnya ini tidak dewasa, tidak kerja lagi. Tapi darah muda diterjang terus. Akibatnya parah. Baru menikah saja sudah banyak masalah. Dan itu terjadi di mana-mana. Kejadiannya hampir selalu seperti itu. Karena memilih sendiri tapi tidak dalam kematangan emosi maupun jiwa. Sehingga tidak memilih dengan benar. Ada banyak pasangan salah pilih. Makanya terjadi perceraian. Tapi bagaimana dengan yang dijodohkan Tuhan langsung, Adam dan Hawa? Sama saja rupanya. Meskipun Tuhan yang menjodohkan, Hawa dirancang supaya menjadi penolong bagi Adam. Tapi rupanya Hawa menjadi yang mencelakakan Adam. Nggak boleh makan buah itu, malah nawarin suaminya makan buah itu. Ya, tidak menjadi penolong. Padahal Tuhan yang menjodohkan loh. Memilih sendiri bisa salah, yang Tuhan jodohkan pun bisa akhirnya malah tidak sesuai rancangan. Yang dijodohkan oleh orang tua atau pihak ketiga, malah benar. Tapi yang berantakan juga banyak juga. Jadi tidak ada polanya Bapak Ibu. Mesti begini, mesti begitu, dan seterusnya. Tidak ada. Boleh nggak dijodohkan Pak? Boleh saja kalau dijodohkan dengan yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan, sangat boleh. Mencari sendiri boleh Pak? Boleh juga. Tapi carilah yang sepadan. Kan Alkitab berkata begitu, sebab gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau cari jodoh yang satu arah, mau belajar. Kan begitu.
Tapi kalau sudah salah pilih bagaimana ya Pak? Ya kalau sudah salah pilih nggak boleh tukar tambah. Kalau sudah salah pilih, hari ini dua-duanya bertobat. Nasi sudah jadi bubur, tidak bisa dijadikan nasi lagi. Jadi buat apa Pak? Ya dimakan saja buburnya. Ditambahkan sayur-sayuran dan sebagainya. Kan jadi enak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dulu salah pilih, hari ini Bapak Ibu juga sudah tidak muda lagi. Ya sudah, tidak usah aneh-aneh. Dua-duanya bertobat saja. Sehingga meskipun sudah jadi bubur nggak masalah. Ya, ada yang pilih sendiri tapi berantem sampai berantakan nggak karuan. Ya sudah, hari ini diperbaiki, ya diperbaiki, bertobat, seisi rumah bertobat, mumpung belum mati, mumpung masih ada kesempatan. Begitu. Ada juga yang sudah cerai. Yang sudah cerai ya sudah, lupakan saja. Yang penting itu posisi kita hari ini bagaimana ke depan. Waduh Pak, saya sudah melakukan dosa ini, dosa itu. Lupakan saja tapi jangan diulang dosanya. Jangan terikat pada masa lalu, ya. Apapun kesalahan ke depan kita perbaiki yuk. Ada suami yang nyeleweng tidak mau bertobat, ya sudah, kita doakan dia supaya sadar, tapi kalau nggak sadar juga ya sudah, itu pilihan dia. Tapi jangan sampai kita menjadi tidak bertanggung jawab. Ada seorang istri yang punya masalah, suaminya selingkuh, lalu ia tidak mandi, rambutnya tidak disisir, anak tidak diurus. Wah, itu membuat Tuhan marah itu. Kalau suami selingkuh tidak mau balik, ya sudah, anak diurus yang benar. Hidup memuliakan Tuhan. Suami biarin aja. Kalau ia bertobat harus diterima. Tapi kalau ia tidak mau bertobat, tidak mau balik, diperingatkan, didoakan tidak mau balik, ya sudah tidak usah diharapkan. Sebab hidup kita milik Tuhan. Ada amin semuanya? Bagi yang sudah sendirian, yang ditinggal suami atau istrinya lebih dahulu, pulang ke surga, ya sudah, hidup ini singkat kok, nggak masalah. Jalani saja dalam kebenaran. Belajar menjadi berkat. Isi sisa hidup kita ini untuk menjadi berkat. Jangan terikat pada masalah kita. Nanti masalah itu jadi berhala, merintangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi meskipun dijodohkan oleh Tuhan, percuma kalau manusianya nggak benar. Bukan salah Tuhan. Setiap manusia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar. Tapi kalau manusianya bandel tidak mau ya, yang salah tetap manusianya. Makanya sebenarnya takdir itu ada di tangan kita sebagian. Tergantung respon kita. Banyak orang berpikir bahwa jodoh itu takdir. Tidak juga. Kan kita bisa pilih. Tidak juga. Itu pilihan manusia sebagian besar. Tapi kalau keluarga dipersembahkan bagi Tuhan, itu baik. Biar pilihan Tuhan, jodoh dari Tuhan, kalau manusianya nggak mau bertobat ya percuma juga. Ya, coba kita lihat screen-nya masih lanjut. Kita balik lagi ya. Ingat Bapak Ibu, fokus kita itu pada janji akan keselamatan. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si iblis. Janji itu mengalir melalui Abraham. Masih ingat ya di sesi yang lalu? Berkat semua manusia akan diberkati melalui engkau Abraham. Nah, Abraham berlanjut lagi ke siapa? Ke Ishak. Ishak dan
Ribka, Isaac and Rebecca, ya, Ishak dan Ribka. Nah, nanti ke depan, Rabu depan kita akan bahas Yakub dan Esau. Lanjutannya lagi. Itulah sebabnya akhirnya patriark atau yang disebut bapak-bapak leluhur Israel itu sangat terkenal dengan eh, dipakai untuk mengungkapkan Allah yang benar. Allah yang benar itu adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jalurnya itu. Kalau jalur yang lain bukan Allah yang benar. Nah, itu sebabnya seluruh Alkitab memakai ungkapan ini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, kita sudah belajar di sesi yang lalu bahwa Allah memberkati Abraham, bahkan menemuinya secara pribadi berulang kali. Ya, nah, kemudian Allah juga memberkati Ishak, berpihak pada Ishak. Ini sudah kita lihat barusan bahwa Ishak lah yang menjadi anak perjanjian. Nah, itu sebabnya Allah kita itu disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekarang kita lihat di perjanjian baru. Apakah nama Ishak dipakai di perjanjian baru? Dikisahkan lagi. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub itu ada dalam kerajaan surga. Disebut-sebut loh. Yang menyebut Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub ada dalam kerajaan surga. Matius 8 ayat 11. Coba kalau saya baca Matius 8 ayat 11 ya. Aku berkata kepadamu, aku di situ adalah Yesus, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi rupanya Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi trio. Menjadi trio yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 9, di situ disebut iman Abraham, iman Ishak, ada Yakub. Sama. Bahkan dipakai sebagai bukti akan adanya nanti kebangkitan orang mati. Matius 22 ayat 32, Markus 12 ayat 26, Lukas 13 ayat 28. Kita baca satu saja ya, Matius 22 ayat 32. Matius 22 ayatnya yang ke-32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Allah orang hidup. Orang yang mati pun akan dibangkitkan nanti. Ya. Ada banyak sekali. Disebut-sebut dalam perjanjian sunat, Kisah Rasul 7 ayat 8. Bahkan ketika Musa menemui Tuhan dan Tuhan memperkenalkan dirinya di semak belukar yang terbakar itu, Allah memperkenalkannya dengan, kita baca saja, Kisah 7 ayat 32. Kisah 7 ayat 32. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemeterlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Ya. Bahkan Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian. Alkitab kita itu luar biasa loh. Maka dari itu kita mesti belajar sungguh-sungguh. Pada pertemuan kita yang akan datang, Rabu depan,
Ini penting sekali. Yakub dan Esau. Apanya yang penting? Tentang hak kesulungan. Ini tidak banyak orang mengerti hak kesulungan itu apa. Ya. Oke, baik. Saya stop dulu share-nya. Ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita bukan cuma belajar sejarah. Oh, Ishak itu dapatnya Ribka. Bukan hanya itu. Ada hal yang penting. Jodoh itu takdir atau pilihan. Ya. Ada yang penting, apakah manusia itu ditakdirkan masing-masing bahwa jodohnya pasti si A, si B. Kita sudah bicarakan tadi bahwa sebenarnya bukan takdir. Manusia diberi keleluasaan untuk memilih. Kalau mau menolak bisa. Kalau mau menerima juga bisa. Ya, semuanya ini bukan takdir. Ini adalah respon dari masing-masing pihak. Tuhan sendiri yang membuat perjanjian. Tapi manusia harus merespon perjanjian itu, mau taat atau tidak. Demikian juga dengan jodoh. Entah jodoh ini dijodohkan Tuhan, atau jodoh itu dijodohkan orang tua, atau dijodohkan pihak ketiga, atau memilih sendiri, semuanya akan bubar kalau manusianya tidak merespon dengan benar. Tapi apapun, awalnya mau dijodohkan, mau tidak apapun, tapi kalau manusianya matang mengerti kebenaran, maka keluarga atau pernikahan akan selamat. Bahkan seluruh keluarga akan menjadi berkat. Amin ya. Maka itu Bapak Ibu, jangan pernah menyalahkan diri sendiri atau siapapun. Aku dulu dijodohkan Pak. Tidak perlu menyalahkan diri. Atau aku salah pilih Pak. Tidak perlu menyalahkan diri. Apa yang sudah lewat tidak masalah. Yang sekarang kita perbaiki. Yang sudah baik ditingkatkan terus. Hidup ini singkat. Mari kita arahkan untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita arahkan untuk membangun tubuh, jiwa, dan roh kita ini. Agar jiwa dan roh kita ini menyenangkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Amin ya. Amin.